Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Kali ini sebuah film yang menceritakan tentang aksi perusahaan taksi underground karena tugasnya yaitu menyediakan jasa untuk mengantar siapapun ke tempat tujuan yang gak bisa dijangkau oleh jasa pengiriman manapun. Hingga akhirnya perusahaan taksi itu terjebak dalam sebuah kasus yang sangat mengerikan saat mereka harus menerima orderan dari klien yang berurusan dengan para mafia. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Special Delivery. 근데 이번 거는 안 가져가려면 못 아낀대. 고철값이라. 일종의 특송이죠. Di awal film diceritakan tentang seorang wanita bernama Jang Eun-ha. Dia adalah seorang sopir andalan dari sebuah perusahaan taksi yang berkamuflase sebagai tempat rongsokan mobil, di mana saat itu dia lagi ditugaskan untuk menebus mobil yang baru aja mengalami kecelakaan di kantor kepolisian. Kemudian dengan segera dia membawa mobil itu ke tempat kerjanya dan langsung bertemu dengan bosnya yang bernama Baek Jang, yang langsung memerintahkan Eun-ha untuk menjalankan tugasnya malam ini, yaitu mengantarkan klien dari sebuah hotel ke sebuah pelabuhan. Karena diketahui ternyata mereka adalah kelompok penjual miras ilegal yang bernama Im Ki-bang, dan tanpa banyak cincong akhirnya Eun-ha menyetujui tugas itu, terlebih karena mereka akan mendapatkan cuan yang sangat besar. Dari titik lokasi penjemputan yang telah ditentukan, akhirnya Eun-ha berhasil menjemput kedua kliennya itu. Walaupun pada awalnya mereka nggak percaya pada skill yang dimiliki Eun-ha, tapi akhirnya mereka terpaksa berangkat karena tiba-tiba mereka dikejar oleh dua mobil yang ternyata itu adalah mobil polisi yang sebelumnya udah melakukan pengintaian, hingga aksi kejar-kejaran yang sangat epik pun terjadi. Dengan skill mengemudi super edun yang dimilikinya, Eun-ha berhasil mengelabui para polisi itu. Kemudian sesuai kesepakatan awal, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan tepat waktu. Dan dari sana kliennya merasa sangat takjub, bahkan sempat meminta Eun-ha untuk bekerja padanya. 네 이력서가 왜 되노? 이건 뭐예요? 팁? 대량 넣어두시고. Setelah selesai melakukan tugas, Eun-ha pun kembali menemui bosnya untuk membagikan cuan dari hasil pekerjaan itu. Di malam itu pula, Pak Bos mengajak mekanik kesayangannya yang bernama Asif untuk makan malam dan sekedar berbagi rejeki. 누나 퇴근했어요? 장 과장이 왜 네 누나야? 그거 나눌 건데. Kemudian scene berpindah ke tempat lain. Terlihat seorang pria bernama Kim Do-sik bersama anak laki-lakinya yang bernama Kim Seo-won, di mana saat itu mereka dikejutkan dengan pemberitaan media yang mengatakan bahwa saat ini Kim Do-sik terlibat dalam skandal kegiatan perjudian online pada olahraga baseball. 방송인으로도 활동한 바 있는 김두식 씨로 밝혀졌습니다. 야, 김서훈이 너 짐 다 쌌어? Ternyata dalam kasus itu Kim Do-sik menggelapkan uang perusahaan perjudian sebanyak 30 miliar won. Wow, ya setara kali ya sama 300 miliar rupiah lah. Dan uang itu disimpan dalam akun rekening bank yang diamankan dengan sebuah kunci token. Dan faktanya perusahaan situs perjudian itu adalah milik seorang oknum polisi bernama Jo Kyung-pil. Dia adalah polisi yang nyambi menjadi mafia dalam bisnis haram. Dan atas berita itu pula dia langsung mendatangi kantor situs judi online tersebut dan langsung melakukan inspeksi mendadak. Kyung-pil langsung menginterogasi perwakilannya di sana, menanyakan tentang siapa sebenarnya orang yang melakukan kecurangan dalam bisnis haramnya itu. Dan setelah mengetahui bahwa token kunci keamanan bank hilang dari tempatnya, semua sepakat bahwa Kim Do-sik adalah satu-satunya pelaku pencurian tersebut. 금고 계좌 보안키가 없는데요. Sementara Kim Do-sik sendiri saat ini lagi berusaha untuk kabur dan menghilang. Bersama anak sematawayangnya, dia berniat pergi ke luar negeri untuk menghindari kejaran Kyung-pil dan komplotannya. Dia pun sempat bertemu dengan Im Ki-bang yang ternyata masih merupakan sahabat karibnya. Kemudian setelah menceritakan apa yang terjadi, tiba-tiba Im Ki-bang memberi saran agar menyewa jasa taksi spesial seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. 그럼 다시.
Walaupun setelah pertemuan itu, Kim Do-sik dihubungi oleh Kyung Pil yang langsung mengancam agar memberikan kunci keamanan bank tersebut. Tapi dengan tegas Kim Do-sik menolak permintaannya dan malah balik menantang. 이 새끼야, 해봐 어디 한번. 내 목이 날아가라, 네 돈이 날아갈게. 그 운영비 몇 억 긁어간 거. Keesokan harinya, di markas taksi spesial terlihat Asif lagi melakukan tune-up pada sebuah mobil BMW yang akan dipakai Eun-ha untuk beraksi. Sesaat kemudian, Bos Baek kembali mendapatkan satu klien dan segera memanggil Eun-ha. 야, 갑자기 그렇게 5대5. 장 한번 갔다 오자. 평택항 9시. Kali ini Eun-ha sempat menolak tugas yang diberikan karena dia tahu bahwa orderan itu diminta oleh Im Ki-bang, seorang bandar miras ilegal yang tempo hari sempat dia antarkan. Tapi atas cuan yang sangat besar, akhirnya dia nggak kuasa menolak dan menyetujui tugas itu. Ternyata Eun-ha ditugaskan menjemput 2 orang klien dari sebuah tempat di daerah Ujung Buhok Bal Park tepat jam 8 malam untuk diantarkan menuju pelabuhan Pyeongtaek dengan durasi waktu sekitar 1 jam, dan orderan itu dipesan oleh Im Ki-bang untuk mengantarkan Kim Do-sik bersama anak laki-lakinya yang akan kabur ke luar negeri. Sementara di tempat lain, saat ini Kim Do-sik bersama anaknya bersembunyi di sebuah gudang rahasia sembari menunggu jemputan taksi spesial itu. 하나만 잡자. Akhirnya di malam itu Eun-ha berhasil datang ke lokasi penjemputan. Dia pun langsung menunggu kedatangan klien sesuai perjanjian, yaitu tepat jam 8 malam. Tapi di saat yang sama ternyata Kyung Pil bersama geng bayarannya berhasil melacak dan menemukan tempat persembunyian Kim Do-sik. Dan tanpa buang waktu mereka pun langsung menyatroni tempat itu untuk berusaha menangkap target mereka. 야, 주식아. Dengan perasaan bingung dan ketakutan, Kim Do-sik nekat menahan para komplotan itu seraya menitipkan kunci keamanan bank dan menyuruh anak kesayangannya segera mendatangi lokasi penjemputan taksi spesial. Kim Do-sik berusaha melawan, walaupun pada kenyataannya dia harus babak belur karena dikeroyok para bajingan itu. Dan setelah mereka sadar bahwa kunci keamanan bank dibawa oleh anaknya, akhirnya Kyung Pil memerintahkan seluruh anak buahnya memburu anak Kim Do-sik. 뒤통수 맞아보니까. Seketika Kim Se-won, si anak malang itu langsung bergegas kabur menghindari kejaran para penjahat. Dan setelah menemukan mobil taksi pesanannya, dia pun langsung memohon kepada Eun-ha agar menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang, Eun-ha langsung membawa kabur anak itu, memacu mobilnya menuju tempat tujuan yang telah ditentukan. Tapi di tengah jalan ternyata dia berhasil dihadang oleh Kyung Pil. Walaupun di saat yang sama Kim Do-sik nekat menyerang dan mengorbankan diri demi menyelamatkan anak tercintanya. Situasi ini membuat Eun-ha betul-betul terjebak dalam masalah yang besar karena dia harus berhadapan dengan komplotan mafia yang lebih hebat dan lebih kejam dari komplotan gangster. Terlebih mereka dipimpin oleh oknum polisi yang bisa menggunakan jabatannya demi mendapatkan apa yang diinginkan. Dari sana Eun-ha langsung menghubungi Bos Baek dan menceritakan apa yang telah terjadi. Dan atas hal itu Bos Baek menyuruh Eun-ha agar menitipkan anak itu di sebuah tempat panti asuhan atau penitipan anak. 의뢰인은 같이 있어? 아니요, 애만 있어요. 그쪽에 애들만 전문적으로 관리하는 데가 하나 있으니까. Eun-ha menuruti perintahnya dan menitipkan anak malang itu pada orang yang belum mereka kenal sebelumnya. Tapi pendirian Eun-ha mulai goyah dan berubah setelah dia mengetahui isi dari tas milik anak itu, yang ternyata di dalamnya terdapat uang puluhan juta won. Atas hal itu, Eun-ha yang menyadari bahwa anak itu dalam bahaya memutuskan kembali menjemput Kim Se-won dan mengajaknya pergi bersama, walaupun dia harus siap dengan resiko bahaya yang akan dihadapi nanti. 배송비 확인하는 적 있어? 이건 왜 이래 얘가? Kemudian di malam itu, Eun-ha memutuskan menginap di sebuah hotel, dan di saat yang sama dia sempat keluar untuk mencuri mobil berniat menghilangkan jejak dari lacakan para komplotan mafia itu. Dalam kamar itu, perasaan Eun-ha sempat tersentuh saat melihat Kim Se-won lagi menonton berita kematian Kim Do-sik. Anak itu langsung merasakan kesedihan yang sangat mendalam saat mengetahui bahwa ayah yang menjadi keluarga satu-satunya kini telah meninggal. Sementara di tempat lain di kantor polisi, Kyung Pil terus memerintahkan bawahannya agar mencari Eun-ha dengan sebuah dalih yang menyatakan bahwa wanita itu adalah seorang penculik, dan atas fasilitas yang dimiliki oleh polisi mereka pun berhasil melacak Eun-ha yang diketahui saat ini menginap di sebuah hotel. 저 보조석에 아까 없던 애가 하나 보이지?
Dengan segera, Kyung Pil bersama kesatuan polisi lainnya berusaha menggerebek hotel tersebut. Tapi dengan strategi yang sebelumnya telah dipersiapkan, Eun-ha bisa lolos dan berhasil kabur. Akhirnya di malam itu mereka pun kembali selamat. Kemudian Eun-ha mencuri mobil yang lebih nyaman agar bisa dijadikan tempat Kim Se-won tidur. Dari sini chemistry mereka semakin terbentuk dan terlihat Eun-ha semakin menyayangi anak itu. Tapi ternyata permasalahan lain kembali datang saat Badan Intelijen Negara Korea yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Myong mendatangi kantor polisi tempat Kyung Pil bekerja. Hal ini terjadi setelah mereka mendapatkan informasi penyergapan hotel yang dilakukan polisi terhadap seorang wanita bernama Eun-ha. 한가하진 않고요. 탈북 과정에서 가족들 다 죽고 혼자 넘. Dari sinilah kita bisa mendapatkan sebuah fakta bahwa Eun-ha merupakan warga negara Korea Utara yang membelot dan menetap di Korea Selatan secara ilegal. Semua ini terjadi beberapa tahun yang lalu saat Eun-ha masih kecil. Dia menjadi korban perang antara Korea Selatan dan Korea Utara yang mengakibatkan semua keluarganya meninggal. Hingga bos Baekjang yang dulunya juga merupakan seorang mafia berhasil menemukan Eun-ha di perbatasan kemudian membawa dan mengurusnya hingga saat ini. Atas hal itu, Badan Intelijen Korea pun memutuskan bekerja sama dengan polisi demi menangkap Eun-ha yang masih dianggap sebagai musuh negara. Walaupun Kyung Pil menganggap semua kejadian ini sebagai hambatan karena dia takut intelijen Korea mengetahui aksi bisnis haram yang dilakukannya selama ini. 왜 다 확인해요? 그중에 투지폰은 얼마 되지도 않아. 찾으면 바로 연락 주셔야 됩니다. Di malam yang sama di tempat lain, tiba-tiba Eun-ha dikejutkan saat Kim Se-won memohon agar dipertemukan dengan ibu kandungnya karena dia mencurigai sebuah kontak telepon dalam HP ayahnya yang diduga itu adalah sang ibu. 박지성 고객님 맞으시죠? 딱 한 명만 아무 말도 안 했어요. Dengan menyamar sebagai seorang kurir, dari sana Eun-ha langsung berusaha melacak nomor telepon tersebut dan ternyata nomor telepon itu mengarah ke sebuah tempat lokalisasi di Korea. 엄마 데리고 올 테니까 꼼짝 말고 여기 있어. Kebimbangan sempat terjadi karena dia nggak ingin anak itu mengetahui bahwa ibunya ternyata merupakan seorang wanita malam. Tapi Eun-ha memutuskan mencari wanita itu untuk membawanya ke hadapan Kim Se-won. 오랜만에 두식 오빠 번호로 전화가 와서 받았더니 애 목소리가 이제 갈 땐 엄마밖에 없었는데. Walaupun faktanya ternyata ibu kandung Kim Se-won menolak untuk bertemu dan gak mengakui anak kandungnya. Dan di saat yang sama ternyata tim intel bersama polisi berhasil melacak mereka. Kemudian Kyung Pil langsung menyuruh gangster bayarannya untuk segera menangkap anak itu. Hingga saat Eun-ha kembali menemui Kim Se-won, secara tiba-tiba dia diserang oleh orang-orang yang misterius dan dalam keadaan tertekan. Akhirnya mereka berhasil menculik Kim Se-won, tapi dengan tekad dan sisa tenaga yang tersisa, Eun-ha terus melawan untuk menyelamatkannya. Dengan kecerdikan, akhirnya Eun-ha berhasil menghentikan mobil itu dan kembali membawa Kim Se-won untuk kabur. Hingga dia berhasil melumpuhkan kaki tangan Kyung Pil yang selama ini dia andalkan. Mantap! Dalam pelarian, ternyata Eun-ha gak mampu menahan luka yang didapat saat pertarungan tadi hingga dia mulai lemas dan kemudian menepikan mobilnya. Melihat kejadian itu, Kim Se-won langsung berinisiatif meminta bantuan demi untuk menyelamatkan Eun-ha yang udah dianggap sebagai bibinya sendiri. Tapi keapesan malah terjadi saat itu karena dia bertemu dengan seorang wanita yang mengetahui bahwa Kim Se-won punya banyak uang dalam tasnya. Dan tanpa pikir panjang, wanita penolong itu malah merampas uang sebanyak 20 juta won dan meninggalkan mereka di tempat sepi bersama mobilnya. Tangkurakta. 이딴 똥차를 그 돈을 주고 사냐? Keesokan harinya di pagi itu, Eun-ha kembali sadar dan betapa terkejutnya saat dia melihat tas berisi uang itu raib dari tangan Kim Se-won, hingga dia pun memutuskan menggunakan mobil itu dan berniat kembali ke markas taksi spesial yang terdapat di kota Busan. 어디로 가요? 너 부산 가봤어? Eun-ha juga sempat menelepon Bos Baek dan menceritakan tentang semua yang dia alami. Kemudian setelah mengetahui semuanya, Bos Baek berniat membantu anak itu keluar dari masalah yang menimpanya saat ini. 찍는다. 여권 준비해 놓을 테니까. 네, 앉아. 프로답게 제대로 Singkat cerita, akhirnya Eun-ha dan Kim Se-won berhasil sampai di markas taksi spesial. Di sana Bos Baek langsung membuatkan paspor palsu karena faktanya mereka akan membiarkan anak itu pergi ke luar negeri, tepatnya ke negara Hong Kong. 서원이도 이따 저 차 타는 거야. 차 타고 가요?
Tapi lagi-lagi polisi berhasil melacak Eunha yang diketahui saat ini ada di kota Busan dan bermarkas di sebuah bengkel rongsokan mobil bekas. Dari sana Kyung Pil langsung menuju kota Busan dan meminta bantuan pada gangster setempat untuk menangkap Eunha dan Kim Sewon. 사람 하나하고 애새끼 하나. 야, 퇴직금이 나올 건데. Sementara di tempat lain, Eunha mulai memesan tiket kapal laut untuk memberangkatkan Kim Sewon. Hingga kejadian mengejutkan terjadi saat bos Baek tiba-tiba didatangi oleh para komplotan Kyung Pil yang langsung mengintimidasinya. Okay, please take care of him. Mengetahui situasi bahaya yang lagi terjadi dengan sigap Asif menyembunyikan Kim Sewon dalam bagasi mobil, walaupun ternyata dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap oleh para komplotan itu. 네가 좀 얘기 좀 해봐. Bos Baek sangat diintimidasi oleh Kyung Pil yang memintanya menyerahkan anak itu agar bisa mendapatkan kunci keamanan bank yang selama ini mereka cari. Tapi dengan tipuan yang sangat brilian, Bos Baek mengaku bahwa kunci itu terdapat dalam brankas. Hingga kemudian... Akhirnya Bos Baek meninggal di tangan Kyung Pil dan di saat yang sama dia berhasil mendapatkan kunci keamanan rekening bank. Dia pun menyuruh seluruh anak buahnya mencari Kim Sewon yang diyakini disembunyikan di sebuah tempat. 찾았다, 이러. Dengan bersusah payah, akhirnya salah satu anak buahnya berhasil menemukan Kim Sewon. Walaupun di saat yang sama Eunha kembali datang ke tempat itu dan menyadari bahwa markasnya lagi dalam situasi bahaya. Eunha mengendap-endap untuk melihat situasi dalam markas. Dan saat mengetahui bahwa Bos Baek telah meninggal dunia, tiba-tiba emosinya nggak bisa ditahan lagi. Dia pun nekat menyerang semua komplotan itu walaupun hanya bersenjatakan sebuah obeng. Duh, wanita idaman, udah cantik, jago nyetir, jago gelut lagi. Apa coba yang kurang? Dengan skill yang dimilikinya, Eunha berhasil membalikan keadaan, kemudian menyuruh Asif dan Kim Sewon untuk segera kabur, sementara dia berusaha mengelabui Kyung Pil dan kemudian berhasil kabur menggunakan mobil. Akhirnya Eunha berhasil membawa Kim Sewon pergi walaupun mereka harus meninggalkan Asif yang gak bisa diselamatkan dan harus meninggal. Tapi saat mereka akan keluar dari tempat itu, secara mengejutkan... Ternyata Kyung Pil bisa menghentikan mobil mereka dengan menabrakkan sebuah forklift. Dalam situasi genting itu, Kyung Pil berniat membunuh mereka berdua dan akan pergi bersama kunci keamanan bank yang berhasil dia dapatkan. Tapi kemudian... Eunha berhasil melumpuhkan Kyung Pil dan menenggelamkannya. Tapi saat dia berusaha untuk menyelamatkan Kim Sewon, tiba-tiba Kyung Pil memborgol kakinya hingga Eunha hanya bisa pasrah dan ikut tenggelam. Singkat cerita, tim intelijen Korea berhasil menyelamatkan Kim Sewon dan mereka menganggap bahwa Eunha udah meninggal bersama Kyung Pil. Walaupun sebetulnya Eunha berhasil menyelamatkan diri berkat bantuan gantungan kunci yang dimilikinya. Mantap! Dan setelah beberapa bulan berlalu, diceritakan saat ini Kim Sewon diurus oleh sebuah yayasan panti asuhan. Dia disekolahkan bersama anak-anak sebayanya dan kembali hidup normal seperti kehidupan anak-anak yang lain. 다음에 또 써야 되니까 아껴둘래요? Dan akhirnya... tamat. Oke, karena saya mau ngabuburit, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah... Ada pepatah yang mengatakan, barang siapa yang menanam kebaikan pasti akan menuai kebaikan, dan barang siapa yang menanam keburukan maka dipastikan dia akan menuai penyesalan. Maka dari itu berbuat baiklah selagi kita bisa dan masih hidup. Setuju? Setuju dong. Oke beratku, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. Kopi hitam, rokok kretek.